warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, yang kami hormati Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah, yang kami hormati Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Ketua dan Wanita Provinsi Maluku, yang kami hormati pimpinan Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para kepala desa dan kader PKK, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat datang kami sampaikan dalam acara rapat koordinasi Pokjanal Posyandu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu 23 Agustus 2023 dimulai. Acara akan diawali dengan kita mendengarkan bersama sambutan selamat datang penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar yang akan disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Bapak Ignatius Yosef J.P. Bola. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku dan rombongan. Terima kasih karena Ibu telah berkenan memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bersama-sama pemerintah daerah menangani masalah kesehatan di daerah ini. Pada kita baik Kondisi Indonesia dan Provinsi Maluku pada umumnya, stunting adalah menjadi masalah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga perlu dilakukan intervensi secara serius. Yang dimana posyandu bukan hanya sekedar sebuah kegiatan masyarakat, tetapi posyandu terlibat dalam siklus manajemen pembangunan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi Pokjanal Posyandu ini. Yang pertama, mengoptimalkan peran posyandu untuk meningkatkan fungsi pendampingan dengan kualitas pembinaan posyandu, baik melalui Pokjanal Posyandu secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa maupun pembinaan secara teknis oleh masing-masing Kopd. 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader posyandu sehingga diperlukan kader yang mempunyai kelebihan dan mampu menjelaskan tentang stunting dan pencegahannya. 3. Melakukan identifikasi kebutuhan posyandu dalam rangka kelengkapan sarana prasarana dan peralatan posyandu. Rapat koordinasi Pokjanal bukan hanya menghasilkan rencana aksi, namun juga menghasilkan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab secara maksimal. Saya harap Kabupaten Kepulauan Tanimbar mampu mempertahankan laju penurunan stunting sehingga anak-anak bumi donor memiliki masa depan yang cerah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan bantuan wirausaha perempuan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bantuan selanjutnya dari pemerintah Provinsi Maluku, yaitu bantuan alat peraga PAUD dari Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang akan diberikan secara simbolis kepada penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami persilakan kepada Ibu untuk menempatkan diri di depan. Bantuan pangan lokal yang diserahkan secara simbolis bagi balita stunting dan akan diterima oleh masing-masing kepala desa. Bantuan 300 paket berupa bantuan beras fortifikasi untuk keluarga stunting dan berisiko stunting yang akan diterima secara simbolis oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kesediaan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku untuk berkenan
menyerahkan bantuan. Ini dari lawan saya juga dari keluarga kita ya. Ini dari kesana juga berulang kali. Ya, anak-anak sehat semua di sana ya. Ini dari mana ini anak? Si Nana, saya juga asli Nana. Benar. Salam untuk orang-orang sana, masyarakat sana ya. Anak-anaknya Saking banyak. saking itu ya. Dari mana nih? Selalu agak nyebrang jauh ya. Ada. Awal. Setengah jam lagi. Setengah jam ya. Habis 300 paket nih Pak. Ton beras khusus anak-anak tadi. Ya. Oke, nah kita foto sekarang. No stunting generasi cerdas, no stunting generasi sehat. No stunting. Sama-sama melihat kita ini sebenarnya ada di posisi yang mana, apa yang harus kita kerjakan, serta permasalahan apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan posyandu secara umum. Saat ini materi tentang Pokjanan Posyandu akan diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Bapak Syarif Hidayat SE MSI dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dr. Edwin Tomaswa. Peran Pokjan ini bisa sebagai wahana untuk menyampaikan penyaluran aspirasi masyarakat. Yang berikut adalah pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu. Juga terakhir, peningkatan kualitas pelayanan posyandu. Untuk kita secara terarah dan secara terstruktur kita bisa melakukan pelayanan dan mengendalikan berbagai program-program posyandu. Tugas posyandu bukan saja persoalan ketika kita di desa memberikan timbang dan sebagainya, tetapi di situ juga kita mencari informasi, mengambil data, memberikan informasi kepada instansi terkait tentang apa yang terjadi di masyarakat, permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di masyarakat. Ini kalau Bapak Ibu sudah membentuk Pokjanan Posyandu, diharapkan itu harus dimaksimalkan. Terbatasnya jumlah maupun sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan Pokjanan ini yang mungkin nanti dibutuhkan lebih banyak atau sumber daya manusia. Kita sudah tidak lagi hanya membicarakan tentang gizi anak, tentang kesehatan. Itu tidak selamanya kita bicarakan itu. Kita juga bicarakan tentang pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan. Banyak hal yang bisa dibicarakan, didiskusikan dalam posyandu. Dia sebagai wahana untuk hidup tomat untuk pemberdayaan masyarakat di level desa. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan peningkatan kapasitas Pokjanan Posyandu. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas kader posyandu. Dan koordinasi lintas sektor lembaga tentang Pokjanan Posyandu. Bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis PMD Provinsi Maluku. Materi kedua adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dr. Edwin Tomaswa. Ya, terima kasih Bu Ibu sebagai moderator. Bapak Ibu baru satu kali melakukan rapat koordinasi Pokjanal. Pokjanal itu kepanjangannya adalah kelompok kerja operasional. Kelompok kerja operasional ini ada di tingkat tadi sudah disebut oleh Pak Kadis. Di provinsi ada tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, sedangkan tingkat desa itu kita sebut sebagai kelompok kerja. Kenapa posyandu ini penting? Salah satu urusan dari posyandu yang tadi juga sudah diungkap dalam sambutan Pak Pejabat Sekda, ada dalam sambutan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi sekaligus menangkap sebagai
duta perangai stunting itu adalah tentang stunting. Ada sekian bayi balita di kampung, di desa itu yang tidak menimbang berat badannya pada saat posyandu berlangsung. Ini tidak ditimbang, bisa-bisa dong ini ada stunting yang ketong seng tahu di situ, yang ketong seng datang itu. Kalau posyandu kita itu kuat, maka dari sisi data ketong bisa bergabung dengan SSBI. Karena kalau kita punya data posyandu kuat, itu dia akan memperkuat yang ketong di kesehatan bilang sebagai EPP-GBM, elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat, yang dia dapat dari hasil timbang. Kalau hasil itu ketong tahu bahwa desa seperti itu. Tapi kalau ketong pakai data SSBI karena dia berdasarkan metodologi, maka dia hanya tahu prevalensi dan tahu bahwa timbang itu. Bagaimana kalau ketong kembali untuk lewat rakor Pokjanal kali ini untuk memperkuat ketong punya posyandu yang kuat, juga bukan saja masalah data, tapi masalah pencegahan itu lebih utama. Karena kalau ketong punya fokus adalah anak jatuh di stunting, baru ketong melakukan intervensi, itu maka ketong punya seluruh energi, seluruh waktu, seluruh tenaga itu habis hanya untuk menanggulangi stunting. Padahal stunting itu yang paling penting adalah mencegah jangan lagi muncul stunting baru. Nah, urusan pencegahan itu, salah satu urusan itu adalah di posyandu. Kalau mereka datang setiap bulan untuk menimbang, itu sudah terbaca kira-kira anak mana yang nanti dia mau lagi masuk di stunting. Lekas lakukan intervensi sebelum dia jatuh di stunting. Dengan demikian ketemu stunting tidak akan bertambah. Kita mencegah supaya jangan lahir lagi stunting baru di Tanimbar. Nah, karena itu intinya adalah posyandu. Jadi kalau Bapak Camat dengan adanya Pokjanal ini mungkin camat-camat ibu camat juga maaf ibu dan Bapak Camat tolong lihat keberadaan posyandu di setiap desa. Posyandu itu bukan urusan stunting saja, tetapi stunting merupakan salah satu yang karena dia menjadi program nasional, maka dia menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan pada kegiatan posyandu di masing-masing. Begitu saja Ibu beta saya bisa lama supaya diskusi yang lebih penting daripada hasil materi. Terima kasih. Saya hanya ingin memberikan informasi bahwa satu kali anak tidak naik berat badannya harus langsung ditangani oleh petugas puskesmas. Ya, itu screening di situ sehingga tidak berlarut-larut. Yang kedua, Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa untuk kader-kader ke depan, ibu dan anak dia menguasai berapa banyak pengetahuan tentang itu. Dia masih Pratama, Maria, atau sudah yang lebih lanjut nanti. Selamat siang. Kami mohon perhatian untuk pembagian kelompok diskusi. Program yang kami buat, pertama ada kaya KB, kedua imunisasi bayi balita, ketiga gizi, keempat prokes, dan kelima diam. Dari 4 atau 5 program tadi kami ada membuat masalah dan solusi. Di sini ada pendamping saya. Terima kasih. Biasanya posyandu itu identik dengan orang kesehatan. Tetapi yang mau kami sampaikan di sini, posyandu itu adalah milik desa, untuk desa dan bagi desa. Pada sistem posyandu kami hanya di meja kelima, Bapak Ibu. Semua kegiatan yang ada di desa itu adalah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Yang menjadi tanggung jawab kami adalah kami hanya memantau jalan baik atau tidak, dan kami melakukan pelayanan kesehatan saja. Di desa itu kader diberdayakan untuk bisa melihat kira-kira ibu ini suhamil kah belum ya? Kalau saja suhamil langsung cepat-cepat bawalah ke petugas kesehatan yang ada, supaya ketong bisa lihat ibu hamil ini nanti dia kek ya ketong bilang ibu hamil kekurangan energi kronik itu
Akhirnya nanti katong balik lagi kembali ke pemberian PNT. Kami mengharapkan supaya nanti pemberian PNT pemulihan selama 90 hari itu wajib. Ya baik Bapak Ibu, itu mungkin bidang program yang kami temui masalah saat kami melakukan kegiatan posyandu. Selamat sore dan terima kasih. Tepuk tangan satu kali dulu untuk ketua. Ya, yang terakhir minta kesediaan dari bidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, terkait dengan berbagai macam persoalan yang ada di tim. Dan kalau boleh, ini insentif kader ditampung di bansos, anggaran makanan gizi ditampung di bansos. Ya, ini juga menjadi catatan penting untuk kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk melihat terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di kelurahan penting, karena perlu harus dilaksanakan pelatihan, karena memang di desa-desa sekarang karena posyandu butuh penyegaran, butuh pemikiran yang bagus untuk bagaimana mereka menangani stunting di setiap desa. Dan Bapak Ibu Kepala Desa dan ketua tim PKK Kecamatan dan Desa terkait dengan hasil yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, memang ada beberapa hal yang ditanyakan juga oleh masing-masing kelompok. Memang sebuah pikiran yang sangat baik untuk melakukan sebuah terobosan untuk peningkatan pelayanan, khususnya pelayanan terkait dengan fungsi posyandu ini. Namun terkait dengan itu, katong bagaimana solusi menggunakan biaya seminimal mungkin, namun hasilnya harus maksimal. Itu yang menjadi sebuah hal penting yang katong harus sama-sama pikirkan itu. Segera akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua dan mencari bahan masukan untuk dibahas dan dicari solusinya oleh tim Pokcanal Posyandu. Ada 5 layanan selain yang 5 tadi yang sekarang sedang berjalan, ditambah dengan ketahanan pangan keluarga, ketahanan ekonomi keluarga. Sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih.